sudah saya dapat dari pelatihan di Solo pada tanggal 17 sampai 20 September 2020. Pelatihan yang saya dapat itu mengenai tentang 7 jurus BK bebas. Secara umum, materi yang saya dapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, panggilan pada Febri kelas 9D dan Clara 9D, Akmaria 9E, Nani 9F, Api Nur Hanifah 9E untuk ke kantor menuju ketemu Bu Siti Nusa. Terima kasih. Untuk jurus pertama itu kenali potensi. Ya, jadi untuk jurus pertama BK itu tujuan utamanya membantu guru, khususnya guru BK, dalam mengenali, memahami, mengembangkan potensi, minat, bakat, serta gaya belajar murid melalui asesmen pendidikan agar setiap murid dapat belajar sesuai dengan kekuatannya. Kemudian konsep utamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada waktunya seperti panggilan kepada seluruh kelas 8A untuk segera menuju ke lapangan tengah sekarang juga untuk melakukan latihan upacara. Sekali lagi, panggilan kepada seluruh kelas 8A untuk segera menuju ke lapangan tengah sekarang juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai guru atau khususnya guru BK dalam mengenali potensi siswa itu konsep utamanya ada 3. Yang pertama adalah tentang kecerdasan majemuk yang pasti dimiliki oleh siswa, tetapi mungkin kecerdasannya bisa berbeda antara satu siswa dengan siswa yang lain. Kemudian yang kedua adalah tentang gaya belajar. Seperti yang kita ketahui, gaya belajar itu ada 3, ada visual, auditory, dan kinestetik. Kemudian yang ketiga itu tentang minat dan bakat, khususnya untuk teori riasek ya, realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Kemudian pendekatan asesmennya itu yang pertama ada tes kecerdasan majemuk, ada tes karir inklusi, dan inventory gaya belajar. Teknik dan strategi praktisnya yang pertama itu mengintegrasikan hasil asesmen ke dalam layanan BK dan pembelajaran. Jadi ini itu tidak hanya digunakan untuk guru BK saja, tapi bisa dimanfaatkan untuk guru mapel. Yang kedua, menyesuaikan strategi belajar sesuai dengan gaya dan potensi siswa. Yang ketiga, membimbing murid merancang rencana karir masa depan dan memilih ekstrakurikuler yang sesuai dengan potensi dan minatnya. Misalnya untuk potensi untuk anak kelas 7 itu bisa dimanfaatkan untuk memilih ekstrakurikuler. Untuk kelas 9 bisa dimanfaatkan untuk memilih sekolah lanjutan. Peran guru BK, peran guru dan guru BK membantu murid mengeksplorasi potensi dirinya melalui bimbingan, observasi, dan asesmen. Sementara guru BK menginterpretasi hasil asesmen untuk pengembangan diri dan karir siswa. Hasil yang diharapkan, murid mampu mengenali kelebihan dan kekurangannya, belajar sesuai dengan potensi terbaiknya, serta memiliki arah karir dan tujuan hidup yang jelas sejak dini. Itu jurus pertama. Yang kedua adalah kelola emosi. Jadi setelah kita mengetahui potensi yang dimiliki siswa, kita juga bisa mengelola emosi kita ketika berhadapan dengan siswa. Tujuan utamanya membantu guru, terutama guru BK, dalam menuntun murid mengenali, memahami, dan mengelola emosinya agar tercipta suasana belajar yang positif, tenang, dan
Konsep utamanya itu ada 5. Yang pertama self awareness, mengenali emosi dan kekuatan diri. Yang kedua self management, mengatur emosi dan perilaku dengan tepat. Yang ketiga social awareness, memahami dan peduli terhadap orang lain. Keempat relationship skill, menjalin hubungan yang sehat dan empatik. Yang kelima responsible decision making, membuat keputusan yang bijak serta bertanggung jawab terhadap keputusan yang sudah diambil. Pendekatannya itu menggunakan ENC kuadrat. Ya, ada empati, mindfulness, compassion, dan critical thinking. Sementara teknik dan strategi praktisnya itu kita bisa menggunakan peta emosi. Kemudian bisa mengolah otak di kepala kanan. Kemudian ada rumus tanya, terima, amati, nikmati, yakini, dan aksi. Kemudian ada wheel of choice, roda pilihan. Peran guru BK di sini, guru dan guru BK berkolaborasi untuk merancang pembelajaran dan layanan yang menunjukkan kompetensi sel melalui kegiatan kelas, bimbingan, refleksi, serta evaluasi perkembangan emosional murid. Dengan hasil yang diharapkan, yaitu murid mampu mengendalikan emosi, menghindari perilaku impulsif, memiliki empati tinggi, berpikir kritis, serta mampu mengambil keputusan yang tepat. Itu jurus kedua. Jurus yang ketiga itu adalah tumbuhan resiliensi. Tujuan utamanya membantu guru menumbuhkan daya lenting atau resiliensi pada murid agar mampu menghadapi kesulitan, beradaptasi, dan bangkit dari kegagalan dengan pola pikir yang positif. Konsep utamanya itu yang pertama ada resiliensi itu sendiri atau daya lenting, kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan, trauma, atau tekanan. Kemudian yang kedua growth mindset atau pola pikir yang bertumbuh, keyakinan bahwa kemampuan bisa dikembangkan melalui usaha dan strategi yang tepat. Kemudian yang ketiga ada ordinary magic, kekuatan adaptif alami yang dimiliki setiap individu untuk bertahan dan berkembang dalam situasi sulit. Strategi penguatan resiliensi itu ada 3. Yang pertama memberikan umpan balik yang membangun, membedakan antara dukungan dengan ujian, dan membantu murid bangkit dari kegagalan. Pendekatan lingkungan yang menguatkan, yaitu menerapkan pola asuh tegas tapi lembut, kemudian membangun budaya ordinary magic di sekolah, lingkungan yang mendorong murid beradaptasi dan belajar dari kesulitan, kemudian menguatkan resiliensi lewat kegiatan nyata seperti traveling, camping, olahraga, dan aktivitas sosial yang menantang namun mendidik. Peran guru BK di sini adalah bekerja sama dengan guru mapel dalam menanamkan growth mindset, mendampingi murid yang menghadapi kegagalan dan menciptakan lingkungan belajar yang aman, empatik, dan suportif. Dengan hasil yang diharapkan, murid memiliki ketahanan mental, berani menghadapi tantangan, mampu belajar dari kegagalan, berpikir positif, serta tumbuh menjadi pribadi yang tangguh dan percaya diri. Kemudian jurus yang keempat itu jaga konsistensi. Tujuan utamanya membantu guru dan murid membangun kebiasaan positif yang konsisten, menjaga komitmen terhadap nilai dan tujuan, serta membentuk karakter tangguh yang berkesinambungan dalam belajar dan kehidupan. Konsep utamanya itu ada konsistensi, ada disiplin diri, dan integritas. Strategi menumbuhkan konsistensi itu yang pertama menerapkan tujuan jangka pendek dan panjang yang jelas serta dapat diukur. Yang kedua, membuat jadwal atau rutinitas harian yang membantu menjaga fokus dan tanggung jawab. Yang ketiga, menggunakan pengingat atau refleksi diri untuk memantau kemajuan dan menjaga semangat. Pendekatan pembelajaran, yaitu guru dapat menanamkan nilai konsistensi melalui pembiasaan seperti refleksi yang rutin,
jurnal harian, kontrak belajar, atau tantangan mingguan. Yang kedua, guru BK mendampingi murid dalam mengenali hambatan pribadi yang mengganggu konsistensi dan membantu mereka menemukan strategi penyelesaiannya. Kemudian peran guru dan lingkungan sekolah yaitu menjadi teladan yang konsisten dalam perkataan dan tindakan. Sementara sekolah menciptakan budaya disiplin positif yang menghargai proses dan usaha. Kolaborasi antar guru, BK, dan orang tua itu sangat penting untuk memastikan nilai konsistensi tertanam secara kuat. Hasil yang diharapkan yaitu murid memiliki disiplin, tanggung jawab, dan keteguhan hati dalam mencapai tujuan, tidak mudah menyerah, serta memiliki karakter yang berintegritas dan konsisten dalam perilaku maupun prestasi. Terus selanjutnya itu adalah menjalin koneksi. Tujuan utamanya membantu guru, terutama guru BK, menjalin koneksi dan komunikasi yang empatik dengan murid agar tercipta hubungan yang hangat, penuh kepercayaan, dan mendukung perkembangan psikososial murid. Konsep utamanya itu ada komunikasi empatik dan mendengar aktif, prinsip koneksi sebelum koreksi, mengelola masalah dan mengembangkan peluang positif, dan pendekatan konseling realita untuk BK. Keterampilan utamanya membuka percakapan dengan kehadiran penuh, bertanya efektif, merespon empatik, merefleksikan perasaan, dan menyimpulkan pembicaraan. Strategi pendekatannya itu bisa dengan segitiga restitusi dan model pemecahan masalah dan pengembangan peluang yang positif. Khusus untuk guru BK, itu ada pendekatan konseling yang realita yang berfokus pada 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang, kekuasaan, kebebasan, dan kesenangan. Menggunakan tahapan WDEP, Words, Doing, Evaluation, dan Training, serta teknik bisa metafora, reframing, dan konferensi yang empatik. Kemudian peran guru dan lingkungan sekolah itu menjadi pendengar empatik dan penuntun yang membantu murid menemukan solusi dari dalam dirinya. Sekolah menciptakan budaya komunikasi terbuka dan saling menghargai agar murid merasa aman dan berbagi dan berkembang. Hasil yang diharapkan, murid merasa didengar, dipahami, dan dihargai. Kemudian jurus yang keenam itu membangun kolaborasi. Tujuan utamanya itu membangun kolaborasi antara guru BK, guru kelas, orang tua, masyarakat untuk mendukung perkembangan murid serta secara holistik, baik dari aspek akademik, sosial, emosional maupun karir. Konsep utamanya itu ada esensi kolaborasi, kemudian fungsi kolaborasi, mekanisme kolaborasi, dan pelibatan orang tua. Sementara manfaat kolaborasi ini pertama adalah masalah murid dapat ditangani lebih efektif dan holistik. Peran orang tua dan masyarakat meningkat dalam mendukung pendidikan. Murid mendapatkan dukungan beragam dan berkelanjutan baik secara akademik maupun non-akademik. Dalam kita membangun kolaborasi itu ada tingkatannya. Tingkatan yang pertama itu secara universal, yaitu masalah-masalah yang bisa diintervensi secara umum bagi semua murid. Jadi semua murid bisa mengintervensi, itu adalah masalah secara universal. Kemudian tingkatan yang kedua itu terarah, dukungan tambahan bagi murid dengan masalah berulang atau mulai terlihat. Kemudian tingkatan yang ketiga itu intensif, penanganan kasus kompleks yang melibatkan psikolog, terapis, atau lembaga eksternal. Kemudian indikator perlunya kolaborasi itu yang pertama, masalah murid itu berulang atau mempengaruhi banyak aspek kehidupan, terjadi di berbagai konteks, sekolah, rumah, maupun lingkungan sosial. Adanya faktor resiko tinggi, trauma, kekerasan, atau kesehatan mental. Yang keempat, diperlukan informasi dari berbagai pihak untuk memahami masalah secara utuh. Strategi pelibatan orang tua itu juga didasarkan atas tingkat
pembinaan sekolah. Untuk tingkatan kedua itu pertemuan kasus dan berbagi observasi perilaku di rumah. Untuk tingkatan yang ketiga itu keterlibatan yang aktif dalam asesmen, rencana intervensi, serta rujukan ke profesional eksternal. Untuk peran guru dan BK guru BK itu memimpin koordinasi kolaborasi, sedangkan guru kelas dan guru mata pelajaran menjadi pengamat awal perilaku murid. Orang tua dan masyarakat berperan sebagai mitra dalam mendukung keberhasilan intervensi. Kemudian untuk jurus yang terakhir yaitu menata situasi. Tujuan utamanya membantu guru mengoptimalkan peran seluruh ekosistem sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Konsep utamanya itu berpikir secara sistem, kemudian prinsip pengurangan risiko, dan sekolah aman, nyaman, dan menggembirakan. Aspek sekolah aman, nyaman, dan menggembirakan itu yang pertama aman, aman, bebas dari kekerasan, bencana, dan aman secara digital. Kemudian nyaman itu relasi sosial yang empatik, sarana prasarana bersih dan ramah anak. Menggembirakan itu pembelajaran yang interaktif, kegiatan bermain, dan pengembangan minat bakat. Kemudian pendekatan berpikir sistem atau 5R. Ada resources, ada rules, relation, rules, dan result atau hasil. Kemudian penerapannya dalam sekolah, yang pertama itu melakukan analisis resiko, kemudian melakukan perubahan sistem, dan menyusun kebijakan kegiatan pencegahan kekerasan. Peran guru dan BK ini sebagai fasilitator perubahan sistem sekolah menuju budaya yang aman dan suportif, mengidentifikasi potensi resiko psikososial, serta memastikan adanya mekanisme perlindungan dan dukungan emosional bagi murid. Itu adalah 7 jurus BK secara umum yang kemarin saya dapatkan di pelatihan di Solo. Kemudian dari situ kami diberi tugas untuk mengimplementasikan 2 jurus kepada siswa. Nah, jadi dari 7 jurus ini saya mengambil jurus pertama dan jurus ketiga. Jurus pertama itu mengenai menggali potensi. Kenali potensi. Yaitu kegiatan yang saya lakukan itu mengidentifikasi potensi, minat, dan bakat murid kelas 9D. Kemarin saya memilih kelas 9D sebagai sasaran implementasi. Nah, kenapa saya memilih mengenali potensi? Karena murid kelas 9 itu berada pada masa transisi ke jenjang pendidikan berikutnya. Identifikasi potensi sangat penting sebagai dasar layanan BK dalam membantu murid membuat pilihan studi lanjut dan pengembangan diri yang sesuai. Jadi ini alasan saya kenapa kemarin memilih jurus pertama yaitu mengenali potensi. Tujuannya yang pertama itu agar mengidentifikasi potensi, minat, dan bakat murid sebagai dasar pengembangan diri. Kemudian memberikan gambaran kepada murid untuk menentukan arah studi lanjut sesuai dengan kemampuan dan ketertarikan, bakat dan minat. Kemudian membantu guru dalam memberikan layanan bimbingan sesuai dengan kebutuhan murid. Hasil yang saya harapkan dari kemarin bisa mengimplementasikan itu pertama adalah terpetakannya potensi, minat, dan bakat murid kelas 9. Kemudian murid lebih mengenal dirinya dan menyadari kekuatan yang dimiliki. Kemudian guru dan orang tua memiliki gambaran untuk mendukung pengembangan anak. Itu adalah tiga hasil yang saya harapkan bisa terwujud. Nah, kemudian bagaimana caranya saya menggali atau mengenali potensi siswa? Itu masing-masing guru mungkin memiliki cara yang berbeda-beda. Ya, yang jelas ketika mengenali siswa itu kita menggunakan yang namanya asesmen. Asesmen ini bentuknya banyak. Ada yang
observasi, itu bisa. Nah, kemarin yang saya lakukan itu dengan membagikan angket asesmen diagnostik non akademik. Nah, jadi angketnya itu ada 101 pernyataan yang nanti siswa itu menjawab dengan ya atau tidak sesuai dengan kondisi yang dia alami. Kemudian dari angket ini hasilnya saya masukkan ya tidaknya saya masukkan semua dengan hasil yang seperti ini. Ini contoh saja punyanya Clara Mukti. Jadi dari angket yang tadi saya sebar itu bisa membaca yang namanya gaya belajar, kemudian efektivitas belajar, kepribadian, sosio-emosional, dan kecenderungan bakat. Kenapa kok saya memilih angket? Yang pertama, administrasinya itu jelas. Jadi bisa di print out, bisa dibagikan ke siswa, bisa kita simpan secara dokumen, bisa di print out, dan cara membacanya pun juga gampang. Contoh, Clara Mukti ini gaya belajarnya itu lebih tinggi di kinestetik, ya kan? Kemudian efektivitas belajarnya itu rendah. Saat mengisi mungkin dia sedang rendah, gitu kan? Kemudian kepribadiannya itu lebih cenderung sanguinis. Kemudian sosio-emosionalnya itu merata. Jadi sosial dan emosionalnya itu sama. Kemudian kecenderungan bakatnya ini bisa dilihat dia lebih ke natural. Nah, di sini di bawah, bagian bawah juga dijelaskan bagaimana cara membacanya. Jadi bakat atau kecenderungan bakatnya kan natural. Natural itu memiliki kecenderungan potensi lebih unggul dalam mengenal dan mengelola lingkungan. Dengan hasil yang seperti ini bisa membantu anak itu pertama bagaimana cara dia belajar secara efektif, itu sesuai dengan gaya belajarnya. Kemudian bagaimana dia juga memilih sekolah lanjutannya. Ada juga kasus di kelas yang sama itu tidak terbaca hasilnya. Punyanya Dara Siva ini tidak terbaca. Kenapa? Karena dia menjawab dengan asal. Jadi kelihatan ketika dia menjawab dengan sungguh-sungguh dengan asal itu terbaca juga di hasil. Ini adalah hasil ketika dia itu menjawab dengan asal, tidak terbaca. Jadi bisa khusus untuk Dara Siva bisa untuk diulangi kembali mengisi dengan sungguh-sungguh. Itu lewat Excel ya. Nanti kalau ada guru mapel yang lain yang mau mengaplikasikan bagaimana sih cara saya ingin membaca potensi kelas saya atau kelas yang saya ampuh. Nah, nanti bisa kalau kita saya kasih untuk Excel. Tapi memang lebih ada kerja keras di mengisi tabulasi. Ya tidak itu harus diisi semua. Itu cara klasik ya. Cara di sini lebih memasukkannya. Ya tidak itu agak ribet. Tidak bisa pakai Google Form. Bisa tapi kan nanti memasukkannya ke sini kan juga manual. Tetap di copy paste secara satu-satu. Atau bisa juga menggunakan aplikasi yang kemarin bisa juga menggunakan aplikasi. Monggo silakan bisa dibuka grup Spensanya, saya kirim ada link tes kemampuan atau kecerdasan majemuk.
belajarnya ya. Selama ini kan mencari tahu gaya belajar siswa, tapi ternyata gaya belajarnya sendiri mungkin belum tahu gitu ya. Jadi bisa dipraktekkan. Ini tidak memakan waktu yang lama, tinggal memilih. Nah, nanti hasilnya itu langsung kelihatan. Link yang kedua berarti ya, kalau gaya belajar itu link yang kedua. Itu kan atas bawah. Yang gaya belajar. Saya juga mau mengisi laporan. Ternyata beda. Masih ada ya, jadi selanjutnya juga ada. Ya tidak hanya 10 ibu, ada nanti kalau sudah itu ada lihat hasil. Ternyata dari tadi jawaban yang sudah saya masukkan agak ngarang sih sebenarnya karena belum waktu. Nah, saya itu memiliki gaya belajar visual sejumlah 73%. Itu tidak perlu memasukkan hasil, tidak perlu menghitung keluar hasilnya, tapi ya memang harus menggunakan gadget. Ada yang sudah sampai hasilnya? Bu Nita? Oh belum. Baca benar-benar ya. Belum dibaca. Menghayati. Bingung boleh jawab. Oh iya, kalau pengen benar-benar tahu gitu kan.
Boleh sudah? Sudah sampai akhir? Sudah. Sudah. Dapatnya apa, Bu? Dapatnya apa? Dapatnya macam-macam semuanya 30%, 40%, 40%. Oh, berarti seimbang ya, Bu? Berarti kalau boleh minum pertama membaca, kemudian melihat, baru melakukan. Hasilnya bisa didokumentasikan. Kemudian cara yang kedua itu dengan menggunakan link tadi bisa dimanfaatkan. Tapi pendokumentasinya memang agak sulit karena masing-masing siswa mendapatkan hasilnya. Untuk mengenali potensi. Masih terpaku dengan namanya masing-masing. Bisa dicoba nanti di rumah atau mungkin ketika lagi fresh bisa dicek bisa dites berulang kali.
didorong untuk mengaplikasikan hasil pemetaan potensi dengan pilihan sekolah lanjutan. Contoh, anak tersebut mempunyai gaya belajar kinestetik. Nah, kalau kinestetik itu arah sekolah lanjutannya ya jangan ke yang teori-teori gitu ya, tapi lebih ke kinestetik, ke tata boga, kemudian teknik kendaraan ringan yang banyak melakukan praktek. Atau ketika hasil gaya belajarnya itu dia visual atau auditori, mungkin dia lebih banyak ke secara teori. Jadi anak itu mengaplikasikan hasil gaya belajar, efektivitas belajar, bakat minatnya dengan pilihan sekolah lanjutan untuk anak kelas 9. Tapi untuk anak kelas 7 maupun kelas 8 bisa digunakan, dimanfaatkan hanya kelas 7 mungkin memilih ekstrakurikuler atau untuk guru itu bisa melakukan diferensiasi gitu kan, itu bisa. Monggo, ada dua cara, Excel maupun cara untuk implementasi jurus pertama yaitu kenali potensi. Kemudian jurus kedua yang saya implementasikan itu adalah tumbuhkan resiliensi. Bagaimana saya mengimplementasikannya? Yaitu dengan pembentukan konselor sebaya untuk murid kelas 9. Nah, tumbuhkan resiliensi dipilih karena murid kelas 9 berada pada masa yang penuh tekanan, baik secara akademik maupun emosional menjelang kelulusan dan transisi ke jenjang pendidikan berikutnya. Banyak murid mengalami stres, cemas, atau kehilangan motivasi belajar. Melalui pembentukan konselor sebaya, sekolah berupaya menumbuhkan daya leping atau resiliensi murid agar mampu menghadapi kesulitan dengan sikap yang positif, saling mendukung antar teman, serta menciptakan lingkungan sekolah yang empatik, ramah, dan saling mendukung. Untuk membentuk konselor sebaya, kemarin saya meminta tolong kepada wali kelas, khususnya kelas 9 dari 9A sampai kelas 9D. Jadi saya kemarin meminta tolong kepada wali kelas untuk memilihkan 2 anak dari kelasnya masing-masing yang mempunyai soft skill yang bagus, kemudian komunikasi yang bagus, mempunyai pengaruh di kelasnya. 2 anak dari masing-masing kelas itu saya ambil, jadi ada 14 anak yang saya pilih menjadi konselor sebaya. Nah, tujuannya itu menumbuhkan resiliensi murid melalui dukungan sebaya, melatih keterampilan empati, komunikasi, dan kepemimpinan murid kelas 9, membantu guru BK dalam memberikan layanan pendampingan psikososial. Hasil yang diharapkan yaitu melalui program ini diharapkan terbentuk tim konselor sebaya yang aktif, terlatih, dan berperan sebagai pendamping positif bagi teman-temannya. Murid mampu mengembangkan keterampilan sosial emosional seperti empati, komunikasi efektif, dan kemampuan mengelola stres. Selain itu, muncul budaya saling mendukung di antara murid, meningkatkan kepercayaan diri, serta terciptanya iklim sekolah yang kondusif, aman, dan mendukung kesejahteraan psikologis seluruh warga sekolah. Nah, untuk praktek implementasinya masih menggunakan sistem APA, yaitu aktivitas, refleksi, konseptualisasi, dan aplikasi. Untuk aktivitas, murid kelas 9, yaitu tadi 14 anak, mengikuti kegiatan pembentukan konselor sebaya melalui kegiatan simulasi, permainan kelompok, dan studi kasus yang menampilkan tantangan nyata. Kemudian refleksinya, setelah kegiatan simulasi, murid diajak melakukan refleksi dengan berbagi pengalaman. Bagaimana rasanya menjadi pendengar dan didengarkan, tantangan apa yang muncul, serta manfaat memiliki teman yang peduli. Refleksi ini dipadu oleh guru BK agar murid menyadari pentingnya resiliensi dalam kehidupan sehari-hari. Konseptualisasinya, guru BK itu memberi
membuat lembar kerja. Jadi masing-masing anak saya berikan satu lembar kerja yang di dalamnya itu berisi tentang pertama pengenalan ya, pengenalan apa itu resiliensi atau daya penting. Kemudian ada fixed mindset dan growth mindset. Jadi anak itu apa ya? Ketik anaknya namanya teman sekelas biasanya itu adalah orang pertama yang mengetahui masalah temannya, ya kan? Nah, anak-anak dilatih untuk membedakan mana perkataan temannya yang merupakan fixed mindset dan mana yang growth mindset. Fixed mindset itu adalah pikiran-pikiran yang tertutup, jadi bernada negatif. Nah, sementara growth mindset itu perkataan-perkataan yang positif. Jadi ketika konselor sebaya ini mungkin mendengarkan temannya curhat, bercerita, kok nadanya negatif, nah dia bisa langsung memberikan tanggapan yang positif. Itu pelatihan yang pertama, membedakan fixed mindset dan growth mindset. Kemudian selanjutnya itu melatih anak berkomunikasi. Jadi ketika memberikan saran atau masukan kepada teman itu kita tidak langsung ngaling-ngaling langsung jelek gitu, itu enggak. Jadi kalau di resiliensi itu ada pengantarnya. Jadi kalau di sini itu saya mengibaratkan menggunakan burger, apresiasi, koreksi dan apresiasi. Jadi kalau burger itu kan atasnya roti, tengahnya daging, baru roti lagi, ditutup dengan roti lagi. Jadi yang pertama itu kita memberikan apresiasi terlebih dahulu. Kemudian baru koreksi yang akan kita masukkan itu seperti apa dan ditutup dengan apresiasi. Contohnya kemarin ya, itu contohnya anak itu saya membuat ya kartu kasus gitu ya, kartu kasus dibagikan ke anak, kemudian anak memilih beberapa kasus yang bisa digunakan untuk membuat kalimat apresiasi, koreksi, apresiasi. Jadi disesuaikan dengan kasus yang ada di sini. Nah, contohnya itu ada kasus siswa gagal menjadi pengurus OSIS. Nah, jadi ketika mungkin dia melihat temannya kok gagal jadi pengurus OSIS dan dia mungkin kecewa berat gitu ya. Nah, apa sih kalimat yang bisa diucapkan sebagai seorang konselor sebaya? Yang pertama, berikan apresiasi terlebih dahulu. Contohnya, saya salut dengan keberanianmu mencalonkan diri. Itu menunjukkan kepemimpinanmu mulai tumbuh. Setelah apresiasi pertama, masukkan koreksi yang kita tuju. Mungkin persiapannya bisa lebih matang lagi. Misalnya dengan menyusun visi misi yang lebih detail. Itu kan tujuannya kan di situ kan, di koreksinya. Tapi kita awali dengan apresiasi, baru koreksi, dan ditutup dengan apresiasi lagi. Saya yakin pengalaman ini akan membuatmu lebih siap saat ada kesempatan berikutnya. Jadi kemarin itu anak dilatih untuk membuat kalimat seperti itu. Jadi tidak langsung koreksional. Oh, kamu soalnya di sini ini. Nah, ya, jadi ada tahapannya. Ada apresiasi dulu, koreksi, baru apresiasi. Itu tahap pertama kemarin melatih konselor sebaya. Jadi yang pertama bisa membedakan mana fixed mindset dan growth mindset. Kemudian yang kedua membuat kalimat ya, tadi ya apresiasi, koreksi, apresiasi. Dan kemarin karena memang anak-anak pilihan ya dari kelas saya itu semangat sekali ketika membuat kalimat. Itu sampai setengah jam lebih saling berdiskusi dengan satu sama lain. Ya semacam kita mengevaluasi itu kan. Udah. Nah, bocah bener loh. Masa saya milih bocah si orang bener gitu kan. Kemudian satu tujuan lagi kenapa saya membuat konselor sebaya yaitu adalah jadi ketika teman-teman sekelasnya itu bisa mendeteksi permasalahan temannya itu bisa langsung dilaporkan ke guru BK atau ke wali kelas. Jadi waktunya itu cepat. Nah,
Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan dari 2 jurus yang sudah saya implementasikan, yaitu kenali potensi dan tumbuhkan resilience. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau melihat? Lihat ini. Marilah saya buat. Yang anu studi kasus Bu yang buat. Kasus studi kasus. Tidak ada yang mau ditanyakan? Oke, monggo. Tadi di situ disampaikan ada kata aman secara digital itu bentuknya seperti apa itu kalau digital? Aman secara digital. Zaman sekarang itu kan kita masuk ke era digital ya Bapak Ibu. Oke. Yang namanya aman di sekolah itu tidak hanya secara fisik tapi juga secara digital. Karena sekarang permasalahan anak itu lebih banyak di ruang digital. Padahal kayak bullying, mungkin kita secara fisik tidak melihat adanya bullying, ya kan? Contoh-contoh saat yang mungkin ada ya. Tapi maksudnya tidak setiap saat terlihat toh gitu kan. Tapi ketika kita berbicara di ruang digital itu bentuk bullyingnya itu ada. Gitu loh. Jadi ketika kita membahas sekolah aman itu tidak hanya aman secara fisik tapi juga aman digital. Contohnya itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Bahwa mungkin dari yang tadi saya jelaskan ada manfaat yang bisa diambil gitu kan. Bahwa mungkin tadi dengan mengenali potensi ya, mau nggak mau memang guru itu dituntut untuk bisa mengenali potensi siswanya masing-masing gitu kan. Apalagi wali kelas ya berarti kelasnya, guru mapel ya berarti siswa, guru BK semuanya. Bisa dengan cara Excel tadi kalau mau minta boleh nanti saya kasih. Atau mau pakai yang lebih mudah nggak tadi? Oke, Bu Ranti gimana? Jadi tadi saya kan datanya telat, dapat tentang grow mindset sama fixed mindset. Nah, ini yang mau saya tanyakan untuk yang fixed mindset ya, itu kan biasanya anak cenderung Bukan tertutup sih. Iya, ya. biasanya tertutup ya. Nah, itu gimana untuk membuat mereka itu bisa tumbuh menjadi yang memikirnya yang grow mindset. Biasanya kan mereka susah kita gaji ya gitu loh. Nah itu mungkin ada tips atau trik. Tips dan triknya. Nah, itulah kenapa kok saya membuat konselor sebaya itu. Kadang anak itu lebih jujur ke temannya daripada gurunya. Dia boleh lebih percaya omongan temannya. Kayaknya saya punya loh ibu murid yang itu yang apa tadi namanya fixed mindset. Saya menghadapi itu kayaknya susah banget. Tadi kita berbicara ya, bicara dari hati ke hati terkira ya, tapi kok itu kayaknya hanya ya perilakunya hanya paling dikitnya hanya sebentar, nanti dia itu kembali lagi. Iya. Itu tadi prinsipnya itu kan kenapa kok saya membuat konselor sebaya itu kan pertama anak itu lebih cenderung mendengarkan temannya daripada orang tuanya atau gurunya. Dengan adanya konselor sebaya itu kan kita bisa menggali lewat konselor sebaya itu. Ketika anak kelas, contoh dia anak kelas 9A, konselor sebaya saya di 9A itu kita sama Endang. Jadi mungkin kita bisa meminta bantuan kepada kita atau Endang untuk menggali. Kalau teman sama teman itu kan kadang lebih terbuka loh, ya kan? Atau ketika kita mau mencari informasi tentang satu orang siswa, kadang kita tanya ke teman ya kan? Ya nggak? Informasinya, informan utama itu adalah teman. Jadi salah satu manfaat konselor sebaya itu salah satunya. Jadi di kelas itu ada anak yang memang saya tugaskan untuk menggali informasi. Istilahnya sampai di 9E apa?
Iya, karena saya kasusnya itu di anak cowoknya. Anak cowoknya. Berarti pertama yang memang jadi teman paling dekatnya. Teman paling dekatnya malah di kelas lain. Gak apa-apa, Bu, gak apa-apa. Pokoknya kalau kelas lain kan tidak jadi masalah kan, karena kita menggali informasi tentang anak tersebut. Bisa, mungkin adik kelasnya, Bu, kalau memang itu paling dekat dengan dia, ya bisa kita ganti. Ya, jadi peran wali kelas atau jadi guru lainnya nanti sebagai detektif juga ya. Iya, kita itu jadi detektif segala hal. Ya, terima kasih. Iya. Yes, Bu Hayati gimana? Terima kasih bagi presentasi dari Kabupaten tentang dan semoga saja nanti di SMP kita benar-benar menjadi aman, nyaman, tentang kita jembatan untuk sukses anak kita ya. Nah, terutama yang ketiga ini itu kan ada pembukaan resiliensi. Nah di sini banyak sekali anak-anak kita yang sebu ya, dari segi hasil tes IQ itu kurang. Terus di mata pelajaran juga karena IQ-nya itu mengalami keterbatasan di bawah rata-rata yang kurang. Ditambah lagi mereka itu memiliki kayak semacam perilaku yang kurang bagus. Bagaimana sih cara yang tepat untuk mengatasi anak-anak yang seperti ini, terutama yang awal itu yang anak kelas. Yang pertanyaannya itu bukan resiliensi, Iya. tapi lebih ke anak yang bermasalah, Iya. atau anak yang IQ-nya kurang. Ya memang sih dari segi latar belakang keluarga, kayak contoh anak saya sendiri kelas B atas nama Rangga, itu kan memang IQ-nya kurang dari keluarga dokter. Terus yang pertama kali tentang itu yang bermasalah itu bagaimana? Dia bermasalah di nilai kah, perilaku kah, Di nilai, di perilaku, kan kita harus membangkitkan mereka. Ya, salah yang tepat dengan cara bagaimana? Ini jawaban saya secara pribadi ya, Bu. Itu anak kalau secara IQ itu memang kita tidak bisa membantu. Kita nggak bisa membantu anak yang IQ-nya rendah jadi tinggi, itu nggak bisa memang. Tapi kita bisa memberikan kayak motivasi bahwa kayak tadi dikenali potensi itu kan ada yang namanya kecerdasan majemuk. Jadi susahnya kita itu kita melihat anak pintar tidak pintar itu hanya dari nilai. Itu pun hanya nilai mungkin IPA, matematika, bahasa Indonesia. Sementara mungkin dia itu memiliki kecerdasan majemuk di bidang yang lain. Contohnya olahraga, contoh, ya kan? Tapi kan kadang kita jarang mengapresiasi itu. Kita cenderung melabeli anak cerdas itu ketika dia memiliki nilai matematika yang tinggi, IPA yang tinggi, atau bahasa Inggris yang tinggi. Tapi ketika dia pintar olahraga, tapi dia tidak pintar di mempelai, itu label kita kan apa? Tetap anak tidak pintar, ya kan? Ya. Jadi sebenarnya itu termasuk fixed mindset dan growth mindset tadi, bahwa fixed mindset itu adalah ketika kita memandang anak pintar hanya dalam hal tertentu. Itu fixed mindset. Nah, jadi yang harus diubah itu pertama kita dulu bahwa ketika dia memiliki IQ yang rendah, bukan berarti dia itu bodoh atau tidak bisa apa-apa. Mungkin bakatnya itu ada di bidang yang lain. Tugas kita itu membantu menggali potensi. Tadi berarti balik lagi ke kenali potensi siswa. Nah, jadi ketika dia kok punya IQ tinggi, tapi dia mempunyai keterampilan yang baik di olahraga atau seni, kadang itu anak yang pintar seni itu kan kadang nggak pintar-pintar bisa ya kan? Nah, jadi kita harus memotivasi di bagian kelebihannya. Jangan hanya kita fokus ke kekurangannya. Kadang anak jadi nakal itu juga mungkin dia merasa tidak aku diomong nang bune orang pintar baru-baru nilai
faktor dari luar, ya kan? Nah, kalau dia itu masalahnya dari diri, berarti kan memang dia membutuhkan perhatian khusus di pengembangan dirinya. Nah, kalau dari luar, nah kita cari masalah dari luar itu apa? Mungkin dari pengaruh teman, pengaruh lingkungan, atau mungkin pola asuh orang tua. Nah, itu kan kita membantu tergantung apa ya, akar masalahnya itu gimana. Tapi memang kita harus menyadari bahwa peran guru itu tidak bisa meng-cover semuanya, itu mustahil ya. Kita itu bukan Nabi Coy gitu kan. Jadi memang ada beberapa tahapan yang bisa kita tingkatkan, yaitu tadi bahwa yang tadinya pola pikir kita itu harus berubah ke yang positif, atau mungkin kita bisa mencari tahu bagaimana sih dia bisa masalah itu gimana. Kalau memang itu di bagian yang bisa kita ubah, atau mungkin bisa kita bantu tolong, kita bisa menolongnya. Tapi kalau itu sudah di luar kewenangan kita, itu kan berarti kan kita harus meminta bantuan ke yang lebih benar gitu. Contohnya dia nakal, dia kelas 7 badannya, dia kelas 7, dia bermasalah, kemudian masalahnya itu lebih kepada pergaulan. Berarti kan kita bisa membantu kan dengan kamu kalau nyari teman itu iya pilih-pilih gitu kan, harus yang bermanfaat buat kamu loh. Temanmu ngajarin yang baik kok kamu berharap kamu jadi orang yang baik kan. Tapi kalau akar masalahnya itu sudah mungkin pola asuh orang tua, itu agak susah Bu, ya kan, karena kewenangan kita itu tidak sampai sejauh itu. Ya kita membantu, tapi kita juga harus paham kita membantu sampai tahapan mana. Semangat betul. Mungkin ada yang lagi, ada yang lain lagi. Terus susah itu. Ya, boleh. Pertanyaan Mas Hari, maksudnya dan sedikit ada yang ini ya. Jadi ketika ada anak bermasalah, itu memang step-step 1, 2, 3 jurus itu memang kita bisa lakukan harus semuanya, atau memang maksudnya ketika kenali potensi tadi ternyata dengan mengenali sudah potensi kemudian ada yang hal yang memang apa ya tidak bisa diselesaikan, kita butuh step yang berikutnya, jurus yang berikutnya, yaitu misalnya dengan membangun kolaborasi Ya, seperti itu. Nah, apakah memang ketika apa ya suatu masalah itu bukan masalah ya, anak-anak yang apa ya butuh itu harus memang semuanya 7 jurus itu bisa dilaksanakan semuanya, ataupun sesuai dengan kondisinya. Ya, jadi ketika perkembangan kita lihat perkembangannya berikut. Oke, jadi kalau ini kan kalau kita bahas di kolaborasi, bangun kolaborasi, itu kan memang di sini nah, di sini itu ada yang namanya peran ya. Ada peran guru kelas, ada guru BK. Kemudian di situ juga ada tingkatannya. Nah, tiernya. Nah, jadi kalau tadi masalahnya kok harus dengan 7 jurus, ya tidak harus. Kita lihat masalahnya apa. Kalau memang masalahnya itu lebih ke anak kurang memahami dirinya, berarti cukup pakai jurus yang pertama saja, kenali potensi. Ya kan? Kalau merembet ke masalah yang lain dan harus kolaborasi, di jurus kolaborasi ini membedakan ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama itu universal, mayoritas murid kebutuhan umum tanpa resiko tinggi. Jadi ketika kesulitan akademik ringan karena instruksi umum yang kurang efektif, ketidakteraturan perilaku ringan seperti gangguan kecil kelas, kurangnya keterampilan sosial dasar atau kesadaran emosional, ketidakhadiran atau keterlambatan yang ringan, kebutuhan akan keterampilan transisi atau karir dasar, itu kalau di rumus kolaborasi itu termasuk masalah yang universal, bisa dihadapi oleh semua guru.
baik dari guru piket, wali kelas, atau dan lain sebagainya. Karena apa? Sifatnya umum. Tapi kalau sudah naik ke tingkat selanjutnya, nah murid dengan kesulitan yang mulai terlihat membutuhkan dukungan tambahan. Contohnya murid yang tidak merespon intervensi tingkat 1 tadi. Kemudian perilaku mengganggu berulang, seperti pelanggaran aturan kelas atau membolos. Prestasi akademik menurun meskipun sudah ada dukungan dasar, kecemasan sosial atau kesulitan berinteraksi dengan teman sebaya, ketidakmampuan mengelola stres atau konflik secara produktif. Kalau anak kok terindikasi memiliki ciri-ciri seperti ini, itu sudah tidak lagi bisa dihadapkan oleh mungkin wali kelas dan sebagainya. Itu memang sudah tugasnya BK di sini untuk yang kedua. Nah, naik lagi ketiga, itu murid dengan kebutuhan signifikan atau kompleks dan memerlukan layanan individual, gangguan mental, perilaku masalah perilaku berat, agresi, impulsif, kemudian atau emosional yang memburu-buru, ketidakmampuan belajar yang parah atau gangguan neuropsikologis, trauma mendalam atau masalah sosial ekonomi yang signifikan, kemudian pengabaian atau kekerasan dalam rumah tangga, hambatan budaya atau diskriminasi sistem. Nah, kalau anakku sudah masuk ke permasalahan ini, itu naik lagi tingkatannya. Jadi bukan lagi guru BK, tapi kita harus referral atau alih tangan kasus ke psikolog. Nah, psikolog bisa, itu psikolog kalau dia punya gangguan mental atau emosional yang tidak stabil. Nah, atau trauma, atau kekerasan dalam rumah tangga, ya berarti bukan ke BK ya, masa kekerasan rumah tangga lapornya ke BK gitu kan nggak BK. Ya berarti ke polisi. Dan hambatan budaya, ya kan? Itu tingkatannya seperti itu. Nah, ini masalah murid yang ringan, ya itu bisa dihadapi oleh guru BK atau guru kelas, wali kelas, guru BK, guru mapel, orang tua. Kalau sedang berarti, kalau ringan berarti guru BK, guru mapel, orang tua. Kalau sedang itu guru BK, guru kelas, wali kelas, yang tinggi, referral itu mungkin masuk ke kepala sekolah kemudian ke psikolog total. Jadi masalah anak pun juga ada tingkatannya. Nah, udah ada. Nek ngomongin biaya bukan ya kalau bisa di cover BPJS mungkin BPJS kayak gitu. Kemarin yang tes mandiri. BPJS dari cover BPJS. Tidak pada BPJS. Baiknya sampai dari sekolah bisa. Kalau gue kan bisa menjawab. Khusus dari Bu Endang, kira-kira kalau anak dari butuh referral itu ya dan membutuhkan biaya, apakah sekolah bisa membantu? Kalau dulu ketika mengikuti pelatihan inklusi dan sebagainya itu bisa ya Mbak? Ke sekolah. Terus juga biasanya bendahara. Oh tidak bisa menjawab. Paling murid
paling benar. Saya nggak bisa menjawab kalau masalah uang. Aduh. Mungkin yang lainnya, kalau adakah yang lainnya?